Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman semua, kalau kita sholat Jumat pasti selalu mendengar khotib mengajak kita untuk bertakwa. Dan itu menjadi bagian dari rukun khutbah. Ittaqullah, mari kita bertakwa. Karena apa? Sesungguhnya Allah ingin memberikan solusi dalam kehidupan ini. Yaj'allahu makhraja. Manusia semua punya problem, manusia semua punya masalah. Maka solusinya adalah takwa. Yaj'allahu makhraja. Maka takwa inilah yang menjadi jalan manusia dalam menyelesaikan masalah. Bahkan tidak hanya di dunia saja. Innal muttaqina fi jannati wa uyun, di surat Ad-Dariyat ayat 15, sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itulah yang nanti akan menikmati surga yang mengalir di bawahnya mata air. Kemudian ayat berikutnya, apa yang menyebabkan mereka bisa masuk surga? Takwa apa yang sesungguhnya dilakukan di dunia? Dzalika muhsinin. Mereka itu adalah orang-orang yang gemar berbuat kebaikan, suka berbuat kebajikan. Kebajikan kita kepada siapapun akan menunjukkan, itu mengindikasikan kita bahwa kita adalah orang-orang yang bertakwa. Di sini ada kecerdasan sosial. Jadi yang namanya takwa itu bukan sekedar kita sholat, bukan sekedar kita bayar zakat, tapi di situ ada nilai-nilai sosial. Bagaimana kita memperlakukan orang tua kita, bagaimana kita bersikap kepada orang yang sungguh berjasa besar dalam hidup ini. Itulah orang yang bertakwa. Bagaimana kita berbuat baik kepada tetangga kita, kepada teman-teman kita, kepada siapapun. Berbuat baik kepada siapapun, hal yang paling kecil sekalipun. Misalnya ada teman yang sedang kesulitan, padahal butuh sekali ketika ujian atau ulangan pulpennya ketinggalan. Sementara kita punya 2 pulpen, kita pinjamkan 1. Mungkin 1 itu nggak ada gunanya bagi kita saat itu, tapi bagi teman kita yang sangat kebingungan untuk mengerjakan soal, kita pinjami. Itu adalah sebuah kebajikan. Kita memungut sampah, hal yang kelihatannya remeh, itu kebajikan. Dan kebaikan-kebaikan seperti ini, kecerdasan yang sifatnya sosial ini harus semakin ditingkatkan. Karena itulah sebenarnya adalah indikator ketakwaan. Ada kecerdasan sosial. Di luar kecerdasan rohaniyah, kecerdasan tentang diri ini, ada hal-hal yang juga perlu kita perhatikan. Ayat berikutnya, saudaraku dan teman-temanku, adalah kanu qalilam minal laili ma yahja'un. Ini adalah kecerdasan rohaniyah. Di surat Al-Zariyat itu dijelaskan setelah manusia suka berbuat kebajikan kepada siapapun dalam bentuk yang apapun dan bagaimanapun, mereka adalah sedikit tidur di waktu malam. Nabi Muhammad SAW, kalau dilihat sejarahnya, sholat tahajud itu sampai lama sekali. Ada kenikmatan di situ. Bahkan seorang sahabat ingin mendengar apa yang sesungguhnya dibaca. Ternyata yang dibaca adalah Al-Baqarah, dilanjutkan dengan surat Ali Imran, didengarkan di belakangnya. Panjang. Siapa orang yang sholatnya sampai bengkak seperti Nabi Muhammad SAW? Karena apa? Di situ ia merasakan kenikmatan sholat malam. Jadi, momentum Ramadan ini yang kita bangun 2:30, jam 3, jam 3:30 untuk sahur, itu kita bisa bangun. Maka nanti selepas Ramadan masuk Syawal, maka perlu dilanggengkan, kita bangun, kita bermunajat, kita sholat. Di situ ada kedekatan kepada Sang Pencipta, di mana semua orang pada tidur, semua orang pada istirahat, kita bangun kemudian sholat. Ada energi yang luar biasa. Hidup kita lalui penuh dengan ketenangan. Ada beban apapun kita merasa tenang. Karena apa? Ada kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang berikutnya adalah wabil askarihum yastaghfirun. Orang yang suka beristighfar di waktu sahur, ya waktu-waktu itu. Jadi memang teman-teman, saudara-saudaraku, kalau kita bangun jam-jam segitu, perbanyaklah istighfar. Ini menunjukkan kepada kita
bahwa manusia beristighfar itu artinya sedang memohon maaf karena kesalahan. Artinya apa? Kita suka mengintrospeksi diri, mengecek diri. Hari ini kira-kira kesalahan apa yang sudah saya lakukan? Hari ini kira-kira khilaf apa yang sudah saya lakukan? Semakin orang sering seperti itu, insya Allah tampilan hidupnya akan semakin indah, nikmat, dan nyaman karena akan muncul kehati-hatian. Dan di ayat berikutnya adalah tentang kecerdasan finansial. Yang mana bagaimana orang itu sanggup untuk berbagi. Orang itu sanggup untuk memberi. Orang itu merasa nikmat. Kenikmatan bukan sekedar menerima, tapi bisa menikmati ketika sanggup berbagi. Tentu ini level yang lebih tinggi. Kita semua senang ketika mendapatkan harta. Tapi akan lebih menyenangkan lagi ketika kita sanggup berbagi kepada orang yang membutuhkan. Jadi kita berjuanglah, teman-teman saudaraku, untuk selalu berada di jalur Allah. Tidak ada kenikmatan kecuali kita bersamanya. Semoga indikator ketakwaan ini ada pada diri kita. Terima kasih.